Yang sudah tuh sama masyarakat itu pokoknya paling mantep. Ada apa mereka tekel lah sama masyarakat, ada bantuan apapun bantu tuh. Pak, ini ada keterlibatan permintaan dari Pak, nggak mungkin kan hanya Apri Sujadi, Bupati Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Kamis, 12 Agustus 2021, barangkali menjadi hari terburuk bagi pria kelahiran 1977 itu. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati periode 2021-2024 tersebut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018. Karena nilas titik rusak susu sebelanga. Seperti itulah kesan yang tergambar dari kasus yang melilitnya. Kasus korupsi Apri Sujadi bukan menjadi topik utama di Yunus Reportase kali ini. Tim Yunus Reportase mencoba mendalami siapakah Apri Sujadi di mata masyarakat Bintan. Kijang, kota yang berjarak 27 km dari Tanjung Pinang ini merupakan tempat kelahiran Apri Sujadi. Mantan wakil ketua DPRD Bintan itu merupakan penduduk asli kampung Kolong 6, sebuah daerah di Kecamatan Bintan Timur. Tagline Bintan Rumah Kita melekat di masyarakat Bintan, termasuk Kijang. Bintan merupakan daerah kepulauan dengan persoalan cukup kompleks. Masalah kesehatan dan pendidikan menjadi PR kepala daerah di wilayah ini. Dalam visi dan misi, Apri Sujadi beserta Robi Kurniawan di periode kedua kembali mengusung program pendidikan gratis dan kesehatan gratis untuk masyarakat Bintan. Program ini yang melekat di hati masyarakat dan akhirnya keduanya dipercaya menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bintan. Untuk memastikan itu, tim Yunus Reportase mendatangi RSUD Bintan. Rumah sakit ini adalah pusat layanan kesehatan Bintan dengan peralatan terbilang modern. Informasi yang kami himpun, warga Bintan hanya cukup membawa KTP dan KK untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit ini. Jadi semenjak tahun 2017, pemerintah daerah menetapkan satu program pengobatan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, sebenarnya tujuannya. Artinya semua yang tidak ditanggung oleh baik itu BPJS, asuransi apapun, serta tanggungan apapun selama dia menjadi warga Bintan, masyarakat Bintan, itu digratiskan untuk berobat di rumah sakit, terutama untuk pasien-pasien yang emergency dan perawatan rawat inap kelas 3. Jadi selama Pak Apri dan dilanjutkan oleh Pak Robi memimpin, program itu sampai sekarang tetap kita laksanakan. Tetap berjalan? Tetap berjalan. Jadi warga cuma datang ke rumah sakit, bawa KTP, KK, udah dapat pelayanan? Sudah dapat pelayanan, tetapi tentu dengan beberapa syarat yang saya sampaikan tadi, bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki tanggungan asuransi ataupun jaminan pengobatan yang lain. Jadi yang tidak ditanggung dengan yang lain, tentu pemerintah turun tangan untuk membantu masyarakat. Seperti itu. Kendati pun dia tidak punya kelengkapan yang tadi itu, kita tetap memfasilitasinya, begitu ya Pak ya? Mereka tidak memiliki tanggungan, tentu mereka tidak mampu. Itu yang berarti yang kita masukkan ke dalam program yang menjadi penekanan kita. Sampai hari ini masih dijalankan program? Selalu.
Jadi sampai saat ini belum ada penarikan peraturan bupati tentang itu. Anak sakit dibawa ke IGD, bawa KTP kakak. Begini. kakak sama akte kelahiran. Oh, dan langsung dilayani tadi. Nah, ini kan programnya Pak Apri Sujadi nih, Bu, yang dilayankan oleh dinas. Terus kemudian dibawa ke rumah sakit. Menurut Ibu seperti apa program ini? Programnya bagus, pelayanannya pun udah oke. Terus seperti apa tanggapan Ibu mengenai hanya membawa KTP dan kakak saja itu sudah dapat pelayanan? Udah bagus lah. Begitu cuman dengan kan biasanya pakai BPJS. Ini cuman pelayanan KTP sama kakak aja udah bisa dilayani seperti itu. Ini untuk pertama kalinya? Atau sebelumnya sudah pernah ke ini juga? Enggak, pertama kali. Sudah berapa lama tinggal di Bintan, Mbak? Udah lama juga. Oh, berapa tahun? Kurang tahu lah. Karena udah lama. Jadi dirawat ini, Bu? Oh, cepat sembuh ya, Bu ya? Makasih ya, Bu. Lagi nunggu berobat? Obat aja. Nunggu obat untuk keluarga ya, Pak? Saya. Oh, Ibu, Pak? Lagi sakit nih, Pak? Iya. Oh, sakit apa, Pak? Baru ini apa? Lambung. Lambung. Ginjal. Ginjal? Oh, dia. Enggak dirawat di sini? Kemarin udah dirawat. Lagi jalannya lah nih. Kemarin udah dirawat sih. Ya, Pak. Pulang berobat. Kenal Pak Apri Sujadi, Pak? Kenal Pak? Pak, di rumah sakit ini kan ada program menggunakan KTP dengan kakak. Bapak pakai itu juga berarti? Enggak, saya pakai BPJS dari perusahaan. Oh, BPJS perusahaan. Iya. Keluarga juga seperti itu? Kalau dari satu orang aja kan tanggungan semua dapat. Oh, semua dapat seperti iya. itu? Istri, anak, semua ada. Kalau menurut Bapak, program-program yang dilakukan oleh Apri Sujadi dan Robi seperti apa, Pak? Sebagai warga? Oh, programnya sih bagus, Pak. Kijang jadi agak berubah gitulah, seperti dulu gitu kan. Di rumah sakit ini udah bagus kan. Pelayanannya pun bagus, apa gitu kan. Kalau dulu kan rumah sakit daerah ini nggak ada kan, hanya puskesmas saja dulu kan, umumnya nggak ada. Sekarang ada, semenjak itu kan ada. Ya, Apri ini sekolah pun bagus, anak sekolah SMP sih gratis kan, tak bayar, tak masalah masuk sekolah pun masih tetap gratis gitu. Ya, dipungut biaya satu spesial pun. Kalau saya sih gitu bagus lah. Kijang aja macam di kolam itu kan bikin bagus itu kan. Pelayanan masyarakat tuh bagus lah, Pak. Ya. Tahu juga Pak Apri sekarang lagi berhadapan dengan masalah hukum, tahu juga ya, Pak? Iya, Pak, tahu. Apa harapannya untuk kepala daerah yang selanjutnya, Pak? Ya mudah-mudahan ya apa? Tak ada masalah lah. Gitu. Aman sama masyarakat. Gitu kan. Pelayanan kepada masyarakat juga Iya, diutamakan gitu iya, ya, Pak ya? Pak. Siap. Sebagian besar warga yang kami temui di RSUD merasa terbantu dengan program Apri Sujadi, baik bersama Dalmas Syam maupun Robi Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Bintan. Rumah sakit ini memberikan pelayanan hanya membawa KTP dan KK untuk warganya yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, program ini diusung oleh Apri Sujadi dan Robi Kurniawan, kepala daerah sekaligus Bupati Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Lalu apa kata mereka lainnya mengenai Apri Sujadi yang saat ini tengah menghadapi persoalan hukum? Tetap ikutin di News Reportase. Tim News Reportase kemudian mencari tahu tanggapan warga Kijang mengenai sosok Apri Sujadi dengan program semasa dia menjabat sebagai Bupati definitif. Pak Apri itu sering masuk ke Bangunrejo terus terang. Ya, yang sudah tuh sama masyarakat itu pokoknya paling mantep. Ada apa merhatikan lah sama masyarakat, ada bantuan apapun bantu tuh. Tak tahu ini masalah
Ada lagi bangunan masjid, tahu udah batu tak belum tahu ini. Oh. Ada bangunan masjid besar nih. Kalau programnya tuh udah bagus, tinggal seperti yang lanjutin aja gitu aja. Pengobatan gratis? Pengobatan gratis, alhamdulillah saya sakit udah 2 tahun ginjal itu 3 kali operasi, alhamdulillah ya gratis lah gitu. Hanya bawa KTP aja? Ya, tapi ke provinsi saya. Ke memang provinsi gratis, ya? Tapi melalui program PBI itu ya? Pakai BPJS. BPJS kan keluarnya dari Pak Apri juga kemarin kan. Sebagian besar penduduk Kijang bermata pencarian wira swasta, usaha kecil menengah, dan nelayan. Munadir salah satunya. Dia bersama sejumlah pedagang kecil di pinggiran Danau Kijang ini memberikan harapan kepada pemimpin Bintan selanjutnya agar dapat mewujudkan program yang pernah jaya di masa kepemimpinan Apri Sujadi. Munadir, udah berapa lama Bang di Kijang? Sekitar 25 kan tahun lah. Ini usaha udah berapa lama jalan Bang? Usaha sekitar kurang lebih 7 tahunan lah. 7 tahun. Ya 7 tahun kurang lebih gitu. Bang, kalau menurut Abang Pak Apri itu seperti apa sih Bang? Ya, kalau menurut aku ya kemajuan sih ada kalau menurut aku. Bisa jelasin nggak dulu? Sekolah gratis, biaya rumah sakit gratis, terus pembangunan nampak ada, kayaknya nampak maju lah di zaman dia. Nampak maju ya Bang ya? Apa namanya? Dulu jualan di sini seperti apa Bang? Dulu jualan sini, dulu di bawah, di bawah perseraan dikasih tempat sama beliau di atas ini. Terus sama Pak Apri? Ya. Jadi pedagang-pedagang pindah semua ke atas sini? Ya. Itu tahun berapa Bang? Udah jalan kurang lebih 5 tahun lah. Di sini. Bang, ini harapannya untuk pemimpin yang menggantikan Pak Apri apa? Ya mudah-mudahan dia bisa mengerti masyarakat kecil, terus mana yang baik lah, itulah kita pun tak bisa Berharap banyak ya? dengan orang-orang kan. Tapi lebih peduli dengan masyarakat lah gitu ya Bang ya? Intinya gitu aja. Ya mudah-mudahan pedagang kecil, rakyat kecil bisa maju gimana caranya gitu. Jadi informasi yang kita dapat di sini adalah salah satu pedagang-pedagang yang dulunya mereka berada di luar, kemudian berkat izinnya Apri Sujadi dan beberapa pejabat, akhirnya ditempatkanlah di tempat ini, di Danau Kijang ini. Nah, mereka ditata seperti ini dan dapat berjualan di sini. Banyak hal yang mereka katakan dari sisi lainnya Apri Sujadi. Nah, lalu siapa lagi yang akan memberikan keterangan? Tetap di Yunus Reportase. Ikuti penelusuran kami. Penelusuran kami untuk mencari tahu bagaimana tanggapan masyarakat Bintan mengenai sisi lain Apri Sujadi yang mereka kenal masih berlanjut. Kami mencoba menemui sejumlah warga lainnya untuk memastikan program pemerintah Kabupaten Bintan usulan Apri Sujadi dan Robi Kurniawan benar adanya. Ibu siapa namanya? Saya Wijaya. Wijaya. Anak saya ini kan sekarang kelas 2. Kalau dulu tuh baju ada baju merah putih, ada baju batik, pramuka, baju kurung, baju olahraga. Beserta dengan tas, sepatu itu semua lengkap ya. Tapi yang tahun sekarang nih yang saya dengar tuh hanya baju batik dan merah putih. Tapi kalau untuk program kesehatannya bawa KTP kakak, memang betul ya? Memang benar. Asal kita punya KTP itu gratis. Selain itu ibu yang ibu lihat dari Apri Sujadi, Kalau untuk pembangunan bagus juga. warga sini udah berapa lama Bu Saya tinggal di udah- Kijang? Udah 20-an tahun ya. Puluhan tahun ya. Assalamualaikum Pak, dengan siapa Pak namanya Pak? Pak Jalanto. Pak Jalanto. Ya. Pak, udah lama tinggal di Kijang ya Pak ya? 30 tahun 30 tahun lebih. Program BLT lansia dapat Pak? dapat. Dari program itu Bapak tahu siapa yang buat programnya? Ya aku tahu yang penting dari Pak RT gitu lah. Nggak Oh. tahu ya, dapat tunjangan dari Pak RT gitu lah. Berapa dapatnya Pak? 900. 900. Pak,
Menurut Bapak Apri Sujadi itu seperti apa, Pak? Ya kalau aku tahu dulu memang baik. Tahu kan dapat ini dapat itu baik. Tapi sekarang ada korupsi ini ya kayak orang apa gitu lah. Tapi yang kena kasus ini loh. Korupsi dan mana kan nggak tahu. Tapi Bapak lihatnya sisinya baik ya orangnya. Iya, sebetulnya baik. Programnya yang dirasakan betul apa, Pak? Baik, yang dirasakan apa karena dulu aku ya sering dapat bantuan dari mana tuh sering. Cuma berhubung ada nengok di TV loh Pak Apri Sujadi kok jadinya kayak begini. Kalau namanya orang kena kasus hukum itu apalagi kan bupati. Atasnya bupati aja banyak berapa miliar. Iya. Kalau dipikir sebenarnya itu kalau dipikir. Tapi dia banyak membantu dan Banyak. membangun Bintan ya, Pak ya? Kalau menurut Bapak seperti itu? Iya memang benar. Atau Memang seperti itu apa? nyata. Memang baik. Memang baik. Cuma kendala sedikit ini yang karena daerah yang pilih masih pilih. Harapannya untuk pemimpin selanjutnya, Pak? Ya mudah-mudahan kalau Pak Sujadi atau orang lain mudah lebih baik lagi. Peduli dengan masyarakat, Masyarakat. bantu wong cilik ya, Pak ya? Bantu. Aku memang sering dapat bantuan semenjak Pak Apri sering dapat. Karena aku di sini tuh mulai tahun 88 itu nggak pindah RT baru pindah kira-kira 1 tahun ini. RT masalah kan. Sekarang umurnya berapa, Pak? 76. 76. Siap. Makasih banyak ya, Pak ya. Di sisi politik, Apri Sujadi juga dikenal banyak pihak, terutama Partai Demokrat, yang belum lama ini menarik diri dari koalisi partai pendukung Bupati dan Wakil Bupati Bintan. Begitu juga dengan Hanura. Besar di DPRD Bintan itu yang sama-sama mengusung pemerintah ini kemarin menganggap bahwasanya kami tak pernah dilibatkan sama sekali. Dalam konteks kita bukan ingin mencampuri, tidak. Tapi tentu ada komunikasi politik lah bersama fraksi Demokrat dan juga fraksi-fraksi pendukung lainnya, diajak bicara bagaimana konsep kita ke depan dalam membangun Bintan ini seperti apa. Dan kami, memang itu kami rasakan tidak ada dilakukan kepada kami sebagai fraksi terbesar. Tentu sebagai manusia ada merasa kecewa. Itu kami sudah ungkapkan kepada beliau kemarin dan ada pertemuan silaturahim antara fraksi Demokrat bersama beliau. Dan jujur beliau mengakui bahwasanya komunikasi itu sangat kurang karena kesibukan beliau dan sebagainya. Jadi insya Allah beliau akan berjanji akan membenahi komunikasi itu dalam rangka untuk memastikan bahwa semua program-program yang akan dilaksanakan itu berjalan dengan baik dan bersama-sama DPR untuk mengawal semua program itu berjalan seperti sesuai direncanakan dari program visi misi yang kita sepakati bersama. Sudah disampaikan Robi ke fraksi Demokrat. Ke fraksi Demokrat. Kita sudah ada pertemuan khusus. Sudah ada pertemuan ya, Pak? Antara fraksi bersama beliau, kita dalam rangka untuk memastikan bagaimana Demokrat ini, apakah masih beliau menginginkan kita bersama-sama atau tidak. Intinya beliau tetap menginginkan Demokrat masih bersama-sama kita dalam rangka untuk pembangunan Bintan sesuai dengan moto kita atau tagline kita, itu Bintan rumah kita tadi. Di balik kasus korupsi yang menyeret mantan Bupati Bintan itu, Yunus Reportase menemukan banyak hal positif yang dirasakan masyarakat. Apri seperti punya tempat khusus di hati warga setempat.